Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu, sedherek sedaya jamaah salat Isya Masjid Al-Mukarramah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita wiwiti pengaosan wonten dalu menika kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah. Wonten dalu menika kita badhe bahas nggih menika bab tentang sholatul istisqa atau sholat meminta hujan. Kemarin kita sampun bahas sholatul khusuf, sholat gerhana. Lajeng saniki kita bahas sholat istisqa. Ya, istisqa namanya sholat istisqa, yaitu sholat meminta hujan. Bapak Ibu rahimakumullah, sekitar kalau tidak salah 4 atau 5 hari yang lalu ada video viral seorang wanita yang mendapat julukan pawang hujan melakukan ritual mengundang hujan. Pirsa mboten nggih? Dengar beritanya. Jadi di Jakarta, ya pemerintah Jakarta mengundang pawang hujan. Jadi saking Jakarta ini sudah polusinya itu, sampai kan pemerintahan Jakarta itu menyiramkan air dari gedung-gedung tinggi. Nah, akhirnya mengundang pawang hujan. Nek riyen ten Mandalika itu untuk menolak hujan, saiki nyeluk udan. Dengan ritualnya, mungkin saged pesane ten berita enten. Nggih. Ritual pawang hujan di Jakarta. Nanti saged dilihat. Dengan menggunakan es batu yang baik disiram pakai air, kemudian dengan bunga sambil berteriak-teriak dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu mungkin menurut kepercayaannya seperti itu. Ngeten nggih? Terus ya memang melihat di beberapa daerah untuk saat ini kekeringan. Beberapa hari yang lalu ada teman menginformasikan di daerah Boyolali itu sampai ngedrop air dari Tawangmangu, air beberapa tangki ini kok. Terus memang saat ini di beberapa daerah mengalami kekeringan, Masya Allah. Nah, sehingga pas ini pembahasannya adalah tentang sholat istisqa, sholat meminta hujan. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa yang mendatangkan hujan, yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayatipun kathah nggih, dengan monggo saged dibuka Al-Qur'an menjelaskan tentang dialah Allah yang menurunkan air dari langit. Nah, artinya menurunkan hujan. Sehingga apabila terjadi kekeringan, salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan melaksanakan sholat, yaitu sholat dalam rangka meminta hujan. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas sholatul istisqa, yaitu sholat meminta hujan.
yakni talabus saqni minallahi ta'ala bimatarin inda hajatil ibadi ilaihi ala sifatin makhsusatin, yaitu meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ala sifatin makhsusatin, dengan tata cara yang khusus. Menawi mbok pilih wau pawang hujan itu memiliki kaifiyah utawi tata cara tersendiri menurut keyakinannya mungkin. Lah, kita sebagai umat Islam di sini disebutkan meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala ala sifatin makhsusatin, dengan cara yang khusus. Artinya cara yang khusus tentu iki nggih menika cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai bi sholatin, yaitu dengan salat, wa khutbatin, dan juga dengan khutbah. Mungkin enten khutbahnya, wastighfarin, dan juga dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hamdin wa tsanain, dan juga puji-pujian ya, puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ala sifatin makhsusatin, tata caranya khusus, dia menikah dengan sholat, dengan khutbah, dengan memperbanyak istighfar. Nah ini ya, jadi yang Rasulullah ajarkan kepada kita yaitu dengan sholat. Wasababuha, sebabnya kenapa kok sholat istisqa? Sebabnya adalah qillatul matar, yaitu tidak adanya hujan ya, sehingga menjadikan beberapa daerah itu menjadi kekeringan, padahal sangat dibutuhkan untuk minum, dibutuhkan untuk binatang ternak ya, minum binatang ternak, termasuk pohon-pohonan, para petani membutuhkan air. Nah ini sebabnya adalah dikarenakan tidak adanya hujan, dan wasyu'ur bil hajati lil matar, adanya apa ya, syu'ur itu perasaan yang hajah, sangat membutuhkan sekali ya, sangat membutuhkan sekali kepada hujan ya, untuk kebutuhan manusia, untuk kebutuhan hewan, binatang ternak, dan juga tanaman-tanaman. Baik. Jadi tidak ada hujan sehingga kekeringan ya, bahkan bukan hanya kekeringan, di beberapa daerah, di daerah-daerah tinggi terjadi kebakaran ya. Beberapa hari ini gunung-gunung itu terbakar. Tenlawu ada kebakaran, Sumbing, Gunung Arjuna itu sampai kebakaran. Saking yaitu pohon-pohon yang di atas itu menjadi kering. Nah, masyru'iyatuha. Nah, syariat pensyariatannya adalah tusannu salatul istisqai fi ra'il jumhuril fuqaha, disunnahkan melaksanakan sholat istisqa menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama. Bahkan diulangi, wa takarrara salasu marratin fa aksar in ta'akhkhara syaqi. Bahkan seandainya sudah melaksanakan sholat istisqa, pun sholat ini, tapi kalau belum turun hujan, itu dianjurkan untuk diulangi lagi sampai 3 hari berturut-turut atau lebih. Misal pun ngawontenaken sholat istisqa, lho kok dereng hujan, besok lagi diumumkan dumateng para warga, besok kita akan melaksanakan sholat istisqa lagi, sholat yang kedua, ternyata belum hujan lagi ya, besok akan dilaksanakan sholat istisqa lagi. Nah, di sini ya, salasu marrat fa aksar, 3 kali berturut-turut atau lebih. Li hadis Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fil istisqai raka'ataini ka sholatil Aid. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat istisqa 2 rakaat.
Salat istisqa niku dua rakaat ka salatil id, seperti salat id. Bahkan nanti dalam penjelasannya kaifiyahnya, tata caranya sama. Nggih menika takbir pertama 7 kali, takbir kedua 5 kali, yang dibaca adalah Sabbihis dan Hal Ata. Jadi tata cara pelaksanaannya sama. Waktunya juga sama. Tata caranya sama, waktunya juga sama. Ya. Boleh dikerjakan di awal waktu, maksudnya di waktu siang, mohon maaf, di waktu pagi, di waktu duha, atau di waktu siang tidak apa-apa, asal bukan pada waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat gimana kok? Ketika terbit matahari, ketika matahari pas di atas kepala, kemudian ketika matahari terbenam. Ini waktu-waktu yang dilarang. Selain itu boleh mengerjakan sholat istisqa. 2 rakaat. Dan juga hadis Aisyah radhiyallahu anha, anan nabiyya khataba fil istisqa, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan khutbah dalam sholat istisqa. Jadi ada sholatnya, juga ada khutbahnya. Persis, sebagian ulama mengatakan tata caranya persis. Ya. Adapun menurut Abu Hanifah dari mazhab Hanafi, mengatakan tidak perlu ditambah dengan 7 kali takbir, artinya 2 rakaat sebagaimana sholat biasa. Ya. Kemudian wabi khutbatin kal id, dan juga dengan khutbah seperti sholat id, bi ayyusalliya bihimul imamu raka'ataini, sholat 2 rakaat, imam mengerjakan sholat istisqa 2 rakaat, ya jaharu fihi mal qiraah, bacaannya dikeraskan. Jadi benar-benar persis nggih. Jadi mau bacaan Al-Fatihah kalian mau surat menika dikeraskan, dijaharkan. Ya. Bila adzanin wala iqamatin, tidak perlu adzan, tidak perlu iqamat. Ya. Cuma dikumandangkan as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah. Tsumma yakhtubu ba'daha qa'iman 'alal ard, kemudian berkhutbah. Ya, imamnya ini melaksanakan khutbah. Ya. Khutbataini, ada yang mengatakan khutbahnya 2 kali, ada yang mengatakan khutbahnya sekali. Monggo itu tidak apa-apa, sebagaimana sholat id kemarin. Sholat id yang mau khutbahnya sekali tidak apa-apa, yang mau khutbahnya 2 kali nggih mboten napa-napa. Wa bila qalbi wa ajaza Muhammad ay tahwilul yamin ilal yasar wa aksihi, dan juga dianjurkan untuk membalik selendang. Nah, mula saya bawa selendang ini untuk sebagai contoh. Nah, ini jadi nanti salah satu yang dianjurkan ketika hendak berdoa itu dengan membalikkan selendang. Gitu ya. Hikmahnya apa? Kok diperintahkan untuk membalikkan selendang? Agar keadaan menjadi lebih baik. Terus nanti setelah sholat khutbah, nanti setelah khutbah menghadap ke jamaah, nanti kemudian ketika mau berdoa, imam ini balik menghadap kiblat dengan cara membalikkan selendangnya. Ngapunten, membalikkan selendang ini, selendang yang asalnya seperti ini kemudian dibalik. Yang tadinya di sebelah kanan dipindah sebelah kiri, yang tadinya di bagian luar dipindah bagian dalam. Ya. Demikian juga dengan para jamaah. Ya, dianjurkan untuk membalik rida. Rida itu selendang, tahwilur rida, ini dianjurkan, disunahkan. Hikmahnya nopo? Hikmahnya adalah agar keadaan menjadi
menjadi baik. Maka di sini disebutkan ya tahwilur rida al yamin ilal yasar, yang sebelah kanan dipindah sebelah kiri, yang kiri dipindah sebelah kanan, yang bagian luar ya dipindah bagian dalam. Ya niku tata cara ya masyru'iyahnya. Oleh ini sifatnya juga ada, nggih. Tata caranya ada. Rakaatani bi jama'atin, dikerjakan dengan berjamaah. Boleh napa mboten menawi ditindakaken kiyambakan mboten berjamaah? Boleh. Nggih. Menawi nindakaken kiyambak nggih boleh. Berjamaah lebih utama, lebih afdol. Fil musalla bisahra, di tanah lapang. Itu mungkin. Bapak Ibu rahimakumullah dumateng para warga film benjing badhe nindakaken salat istisqa wonten lapangan. Dikerjakan di lapangan. Ya. Sebagaimana salat Id. Li'anna nasa yaksuruna, karena nanti itu orang-orang itu dianjurkan untuk semuanya datang. Yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, laki-laki, perempuan, bahkan mbah-mbah yang sepuh-sepuh, jompo-jompo itu dianjurkan untuk hadir ikut. Bahkan di sini disebutkan juga kalau perlu binatang ternaknya ya dibawa. Sing gadah sapi ya digawa ning lapangan. Sing gadah mendo nggih dipeto teng lapangan. Nggih. Saking semuanya makhluk Allah ini butuh terhadap air. Nggih. Di sini dianjurkan seperti itu. Ya, cah cilik ya wong tua kabeh, muda-mudi, bapak ibu, mbah-mbah dianjurkan untuk ikut hadir. Ya, meskipun yang ibu-ibu mungkin berhalangan tidak bisa mengikuti sholat, tidak apa-apa, nanti ikut hadir sebagaimana sholat itu. Bahkan di sini dianjurkan itu tadi, yang memiliki hewan ternak ya untuk dibawa, ya. Agar apa? Agar seakan-akan kita ini yang namanya makhluk Allah itu benar-benar butuh yang namanya air. Ya. Kenapa? Ya, jadi binatang-binatang hewan-hewan ternak menika nggih. Kemudian watakunul qiraah jahriyatan kasolatil id, kemudian imam nanti bacaannya dikeraskan ya. Wa yaj'alul istighfar badalat takbir. Kemudian kalau dalam khutbah tesekimutan nggih, khutbah dalam salat id niku kan dianjurkan untuk takbir. Dalam khutbah yang pertama itu 9 kali. Khutbah yang kedua 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, dalam sholat istisqa takbirnya ini diganti dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Jadi memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqra'u fi raka'ataini suratul a'la, yang dibaca adalah surat al-a'la wa suratul syams dan surat asy-syams ya. Atau surat al-a'la dan surat al-ghasyiyah, sabbihisma rabbikal a'la atau hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah niku tata caranya seperti itu, persis seperti sholat id, cuma nanti ketika khutbah ya, ketika khutbah takbirnya diganti dengan istighfar. Waktunya kapan? Laisa laha waktun muayyanun, waktunya tidak ditentukan. Mas nek esuk nganu Mas, do nyambet gawe semisal. Ya wis, ya menjelang pada salat asar semisal. Do mulih kerja, kemudian ya imam atau bahkan mungkin tingkatnya bukan hanya bermasjid ya, tingkat desa. Jadi dianjurkan mengajukan kepada Bapak Kepala Desa, ini monggo diprogramkan ya semua warga untuk bisa hadir mengikuti sholat istisqa. Sholat istisqa. Tahun berapa nggih niku nggih pas rame-ramenya kekeringan kemudian terjadi kebakaran itu, Masya Allah
Saya lihat itu video, ya, video ketika para tentara-tentara diutus ke daerah-daerah kekeringan itu juga memadamkan api kebakaran itu. Para tentara juga melaksanakan sholat istisqa. Saking butuhnya manusia terhadap itu tadi, terhadap air. Ya. Wa ini istasqan nasu akiba sholawatihim wa fi khutbatil jum'ah ashabu sunnah. Bahkan mboten namung sholat istisqa mawon, tapi dianjurkan ketika nanti kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita diperintahkan untuk banyak berdoa meminta hujan, dan juga ketika khutbah Jumat. Jadi nanti pas khutbah Jumat, khatib ketika berdoa, doanya adalah meminta diturunkan hujan. Jadi ya 5 waktunya pada sholat 5 waktu berdoa meminta hujan kepada Allah. Kemudian ketika hari Jumat khutbah, maka imam khatib pun diperintahkan, dianjurkan untuk ya berdoa meminta hujan. Wa yajuzul istisqa biddu'a min ghairi sholatin. Boleh istisqa itu hanya dengan berdoa tanpa mengerjakan sholat. Terus tidak hanya dengan sholat, tapi dengan berdoa itu juga diperbolehkan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu annahu kharaja yastasqi ya fasa'adal mimbar. Suatu ketika Umar bin Khattab itu menjadi presiden, ketika Umar bin Khattab menjadi kepala negara, beliau langsung yang memimpin sholat istisqa. Jadi memang zaman dahulu itu yang menjadi imam sholat niku nggih para pemimpinnya. Nggih, terus imam sholat niku nggih yang jadi kepala negara. Yang menjadi imam sholat niku nggih yang menjadi kepala daerah. Jadi ya menjadi orang yang alim tapi juga menjadi sebagai pejabat negara. Nah, itu dianjurkan seperti itu. Nah, Umar bin Khattab pernah suatu ketika di masa pemerintahannya terjadi paceklik. Ya, maka kemudian Umar bin Khattab naik mimbar, kemudian berdoa. Faqala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Niki wonten surat napa niku? Ya, surat Nuh ya. Istaghfiru. Ya, nah ini nanti termasuk salah satu yang dianjurkan adalah khatib agar mengingatkan kepada para jamaah untuk banyak membaca istighfar. Karena bisa jadi Bapak Ibu rahimakumullah, terhalangnya hujan. Hujan itu kok tidak turun-turun dikarenakan kita manusia itu banyak dosa. Makanya diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Atas wonten surat Nuh ya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ada kisah ya, ada kisah pada zamannya Hasan Al-Basri. Ya. Hasan Al-Basri menika pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, ya, datang kepada Hasan Al-Basri mengadukan permasalahan. Ya, wonten surat Nuh. Innahu kana ghaffara. Jadi ada orang datang kepada Hasan Al-Basri mengeluhkan tentang kondisi hidupnya. Ya. Wahai Hasan Al-Basri, saya ini kondisinya kok serba sulit. Mbok tulung kula nyuwun doani. Ya. Maka kemudian Hasan Al-Basri menganjurkan untuk istighfar. Perbanyaklah istighfar. Ya. Maka kemudian
ada orang datang lagi kepada Hasan Al-Basri mengadukan tentang gagal panen. Jadi dia punya kebun kemudian gagal panen. Mbok kula nyuwun diajari amalan-amalan. Lajeng Hasan Al-Basri ngendika istighfar. Perbanyak istighfar. Kemudian ada orang datang lagi kepada Hasan Al-Basri mengadukan tentang di tempatnya ini paceklik, tidak bisa tanam. Kemudian minta didoakan. Mbok pilih sing jenenge dongane kiai niku manjur mandi. Tapi Hasan Al-Basri mengatakan istighfar. Perbanyak istighfar. Ada lagi orang datang kepada Hasan Al-Basri mengadukan tentang masalah keluarga. Gimana kok sudah lama nikah tapi belum juga dikaruniai anak. Nyuwun dongane, mbok pilih dongane panjenengan manjur. Kata Hasan Al-Basri, istighfar. Jadi ada 4 permasalahan, ning jawabane istighfar. Nggih. 1, mengalami kesulitan, maksudnya masalah ekonominya susah, kata Hasan Al-Basri, banyak istighfar. Yang kedua, ya, gagal panen, kata Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Musim paceklik, perbanyak istighfar. Yang belum diberikan karunia anak, juga istighfar. Ya, maka kemudian ada salah satu muridnya bertanya, wahai Hasan Al-Basri, tadi ada 4 orang mengadukan permasalahan kepada jenengan dan permasalahannya berbeda-beda. Ning jawabannya kok sami. Istighfar. Ya, diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Maka kemudian Hasan Al-Basri menyebutkan membacakan ayat surat Nuh ayat 10. Ya, surat ayat ke-10, 11, 12. Ya, lah ini. Perbanyak istighfar. Maka termasuk nanti yang dianjurkan oleh para khotib, ya, ketika berkhutbah dalam sholat istisqa, istaghfiru, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lah, setelah Umar tadi, ya, naik mimbar kemudian membacakan itu, sumana jalan, ya, Umar bin Khattab niki mboten nindakaken salat, namung naik mimbar kemudian mengingatkan kepada para jamaah untuk memperbanyak istighfar. Kemudian beliau membaca doa. Setelah itu turun dari mimbar. Lajeng para jamaah ngendika, "Faqila ya Amirul Mukminin, lawis tasqaita." Wahai Amirul Mukminin, ya, mbok iya nindakaken istisqa. Mbok iya minta hujan, maksudnya dengan sholat. Faqala laqad talaqtu, sungguh saya sudah meminta kepada Allah agar diberikan hujan, agar diturunkan hujan. Nggih. Lah niki menunjukkan bahwa istisqa itu boleh hanya dengan berdoa. Nggih, artinya boleh istisqa dengan berdoa. Allahumma skina, ya Allah berikanlah kami hujan. Lah nanti ada doa-doanya. Al-mukallaf biha, siapa yang diperintahkan untuk mengerjakan sholat istisqa? Hum ar-rijal al-qadiruna alal masyi, laki-laki yang bisa melakukan perjalanan menuju lapangan untuk mengerjakan sholat istisqa. Wala yu'maru bin nisa wasibyan. Ya, oh ini menurut Malikiyah yang dianjurkan hanya laki-laki. Tapi menurut yang lain, ya boleh, ya, laki-laki, perempuan, anak kecil semuanya, ya. Wasuyuh, bahkan orang-orang yang sudah tua, jompo itu diajak untuk ikut melaksanakan sholat istisqa. Karena apa? Li'anna du'a'ahum aqrabu ilal ijabah. Karena doanya orang-orang lemah, doanya orang-orang yang sakit-sakit, orang yang tua pun jompo, itu doanya, ya, makbul, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, maka di sini juga disebutkan menurut wa yubahu ikhrajud dawab, bahkan tadi binatang ternak, hewan ternak juga dibawa ke lapangan, ya, dicincang, ya, kok dicencang ya, dicencang, diikat, ya. Wala yumna'u ahlu dhimmah, boleh orang non muslim ikut istisqa juga boleh. Terus ini menurut jumhur, menurut mayoritas ulama, seumpami nggih satu kampung niku nggih enten sing muslim, enten sing non muslim, diumumkan semuanya dumateng para warga ya disanduwet sedaya mawon, nggih sing muslim, nggih non muslim, monggo sareng-sareng ikut hadir ya untuk pelaksanaan sholat istisqa. Ya meskipun mereka nanti tidak ikut sholat ya. Tapi kehadiran mereka ini menunjukkan bahwa semua makhluk Allah itu membutuhkan yang namanya air. Ya. Bayangkan ya, kalau dalam ilmu survival itu ya, saya pernah baca orang itu 30 hari tidak makan itu masih bisa hidup. Tapi nek 3 hari saja tidak minum, wah itu sudah mati. Ya, 3 hari saja orang itu kok tidak minum, tidak ada asupan air, itu bisa mati. Tapi nek orang itu tidak makan selama 30 hari katakan, tapi kok ada minum, ada air, itu masih bisa bertahan hidup. Ini artinya saking yang namanya manusia ataupun makhluk Allah itu butuh yang namanya air. Ini makanya tidak apa-apa menurut jumhur ya. Meskipun ada non muslim, orang-orang kafir, mereka tidak apa-apa ya. Itu sebagai bentuk bahwa semua makhluk Allah ini ya membutuhkan yang namanya air. Lah kemudian khutbah ya, tadi khutbah ya, dianjurkan untuk diadakan khutbah ya. Khutbahnya berapa? Boleh 1 kali dan juga boleh 2 kali. Nah, kemudian mengingatkan kepada para jamaah untuk memperbanyak istighfar. Wa yuktharul khatib minal istighfar, khatib memperbanyak istighfar ya. Yastaftihul khutbatal ula fi ra'yi Syafi'iyah bil istighfar tis'an. Nah, ini tadi khutbah yang pertama ya, kalau dalam sholat id itu takbir 9 kali, tapi kalau dalam sholat istisqa istighfar 9 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim sebanyak 9 kali, baru kemudian innal hamdalillah nahmaduhu alhamdulillahilladzi atau yang lainnya, muqaddimah yang lain. Dan nanti di khutbah yang kedua itu sebanyak 7 kali. Ya, itu. Kemudian doa ya. Berdoa fil khutbah wa tahwilur rida. Ya, berdoa ketika khutbah dan ini tadi membalikkan selendang. Bahkan ada 2 riwayat. Ada riwayat yang menyebutkan lah dalam berdoa itu kalau berdoanya itu adalah tolak, meminta diturunkan, mengangkat tangannya seperti ini. Ya, Rasulullah mengangkat tangan. Ya, tadi membalikkan rida, selendang, kemudian mengangkat tangan. Lah, kalau doanya itu agar dihindarkan dari bala ataupun musibah, itu mengangkat tangannya seperti ini. Oh iya. Iya. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali itu ada 3 tata cara dalam mengangkat tangan ketika berdoa. Yang pertama adalah dengan mengangkat tangan telunjuk jari, sebagaimana ketika khatib sedang berdoa. Yang kedua yaitu dengan mengangkat kedua tangan seperti ini. Nah, ini ketika meminta agar diberikan minta hujan. Ya. Ada juga riwayat yang menyebutkan mengangkat tangannya seperti ini. Ini adalah doa agar dijauhkan dari bala,
ataupun musibah. Ini disebutkan dalam adab-adab berdoa dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam. Di sini juga disebutkan seperti itu. Ya Allah, jauhkanlah, semisal ya doanya, ya Allah, ya jauhkanlah kami dari berbagai macam musibah dan lain sebagainya. Lah caranya mengangkat tangannya adalah seperti ini. Nah, mengangkat tangan ya. Berdoa ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan farafa'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengangkat kedua tangannya sampai bahkan saking dhuwurnya, saking tingginya Rasulullah itu mengangkat tangan itu sampai jubahnya itu turun, nyun sewu, ketiaknya itu sampai kelihatan. Saking bener-bener butuh banget lah. Wong nek wis ngenten niku njaluke ngenten niku berarti wis angkat tangan gitu. Kula nyerah angkat tangan pun mboten mampu. Tegese maksudnya napa? Sangat butuh. Ya, kita sangat membutuhkan. Farafa'an nabiyyu, Rasulullah mengangkat tangannya, wa rafa'an nasu aydiyahum. Kemudian jamaah makmum yang lain juga mengangkat tangan. Nah, kemudian wa yustahabu lil imam ayastaqbilal qiblah. Jadi setelah khutbah tadi kemudian imam menghadap kiblat. Wa yuhawwilu dhahrahu ilan nas wa yuhawwilu ridaahu tadi. Sambil menghadap ke kiblat, sambil membalikkan selendang. Baru kemudian berdoa. Doanya apa? Ya, ini di sini disebutkan beberapa doa. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, doa Allahumma skina ghaithan mughithan mari'an nafi'an ghaira dharin ajilan ghaira ajil. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, hujan yang lebat, ya, hujan yang lebat, yang merata, yang mengairi, yang mengalir, yang menyuburkan, yang bermanfaat, tidak mencelakakan, segera tanpa ditunda-tunda. Allahumma skina ghaithan mughithan mari'an ya nafi'an ghaira dharin ajilan ghaira ajil. Ini anu Pak, di buku-buku kumpulan-kumpulan doa niku enten. Mangke jenengan saged atau mau dicari ya. Browsing doa meminta hujan. Nah, itu nanti ada. Bisa dihafalkan. Ada juga riwayat yang lain, Allahumma ski ibadaka wa bahaimaka wangsyur rahmataka wa ahyi baladakal mayyita. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada hambamu dan binatang-binatang ciptaanmu, wangsyur rahmataka, dan sebarkanlah rahmat dan sebarkanlah kasih sayangmu kepada mereka, wa ahyi baladakal mayyita, dan hidupkanlah baladakal mayyita itu negeri yang mati, mergo gersang tidak ada hujan ya, hidupkanlah negerimu yang mati. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta al-ghaniyyu wa nahnul fuqara. Setelah tadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, kemudian Allahumma anta la ilaha il Allahumma anta Allah. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Allah yang tidak ada sesembahan kecuali engkau. Antal ghaniyyu, engkau yang maha kaya. Wa nahnul fuqara, dan kami adalah orang-orang yang membutuhkan. Fakir, orang fakir niku kan orang yang butuh. Anzil alainal ghais, turunkanlah kepada kami hujan. Waj'al ma anzalta quwwatan, dan jadikanlah apa yang engkau turunkan ini sebagai kekuatan, ya, sebagai kekuatan bagi kami, ilahinin, sampai ataupun hingga akhir masa. Nah, ini doa-doa
ya, agar diturunkan hujan. Nah, doa-doanya kata Pak nggih. Nah, kemudian selanjutnya mandubat, dianjurkan. Hal-hal yang dianjurkan ketika terjadi gersang, ketika terjadi paceklik. Satu, ya'murul hakim an-nasa bit-taubati minal ma'asi. Lah ini penting. Para pemimpin, para penguasa mengajak warganya, mengajak masyarakatnya untuk bertaubat dari kemaksiatan. Kalau terjadi musibah, kalau terjadi gersang, paceklik, ya, ini peran pemerintah ini harus ada. Bukan hanya sekedar memberikan bantuan, tapi juga untuk mengingatkan warganya, masyarakatnya untuk segera bertobat dari perbuatan maksiat. Jadi al-hakim, penguasa, memerintahkan kepada manusia, memerintahkan kepada rakyatnya bitaubati, untuk bertaubat dari berbagai macam maksiat. Wa taqarrub ila Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bi mukhtalafi aujahil khair, dengan berbagai macam kebaikan. Dengan bersedekah boleh, dengan beristighfar boleh, dengan melaksanakan amal soleh ini boleh, ya. Dan tidak boleh melakukan kedzaliman. Termasuk dosa besar adalah melakukan kedzaliman ketika ada bencana. Contoh seperti ketika COVID. Masya Allah, wis kayak musibah pandemi seperti itu, ya, rakyat didolimi, itu dosa besar itu. Atau menimbun barang yang dibutuhkan. Wah, dulu rame-rame ini apa? Masker nih kok, orang yang punya duit banyak itu nimbun masker. Masker diborong, habis itu dijual dengan harga yang tinggi. Nah, ini namanya kedzaliman ini. Nah, ini dosa besar. Orang yang melakukan kedzaliman ketika terjadi bencana itu adalah dosa besar. Ya. Kemudian selanjutnya ayam siyana suma'al imam ilal istisqa fi syahra salasata ayamin. Ya. Hakim, imam, penguasa mengajak warganya, mengajak masyarakatnya untuk mengerjakan sholat istisqa 3 hari berturut-turut. Ya, 3 hari berturut-turut kalau belum terjadi hujan. Lah seumpama niki, lah ada kemudian disebutkan seumpama mau datang ke lapangan untuk mengerjakan sholat istisqa, lah kok kemudian turun hujan. Jadi dereng sholat pun ya, sudah hujan. Ya, dalam mazhab disebutkan oleh mazhab Syafi'i, ya, Syafi'iyah itu tetap sholat. Sholat ini sebagai bentuk rasa syukur. Alhamdulillah sudah turun hujan. Jadi tetap sholat dan tetap khutbah. Lah khutbahnya tadi apa? Nek khutbahnya istisqa itu memperbanyak istighfar. Lah nek khutbahnya sudah turun hujan berarti diperintahkan untuk banyak bersyukur. Lah berarti sholatnya karo udan-udanan semisal. Nggih mboten apa-apa. Ya, seger malah nggih betul. Ya. Termasuk apalagi itu dianjurkan itu air hujan itu sebagai napa nggih? Ada keberkahan. Ya, air hujan itu ada keberkahan. Makanya para ulama itu para ulama zaman dulu tuh nek sudah lama tidak terjadi hujan, kemudian kok turun hujan, iku wong tua iku udan-udanan. Jadi waktu cah cilik-cilik, saya udan-udanan ya bapak ya melu udan-udanan, ya sak mbah-mbahe barang. Ya. Karena itu memberikan keberkahan. Yang sakit bisa diberikan kesembuhan melalui hujan. Mula nek eneng udan niku cah cilik-cilik iku mboten nggih ampun dilarang aja udan-udanan. Enggak usah, udah biarkan saja. Ya, enggak apa-apa. Ya. Memang menurut penelitian ya karena hujan itu kan air hujan itu kan menyuburkan.
tanah gersang saja setelah disiram air hujan bisa tumbuh rumput-rumputan. Artinya kan air hujan itu memberikan kesuburan. Nih, maka tidak apa-apa. Itu termasuk metode penyembuhan. Nih, ya mungkin awal-awal pilek, ya awal-awal pilek ya wajar, tapi insya Allah nanti akan memberikan kekebalan tubuh. Nih, nggih. Jadi tidak apa-apa, meskipun sudah hujan tetap dianjurkan untuk sholat. Ya, kemudian memperbanyak istighfar. Nah itu ya adab-adab dalam sholat istisqa. Wa a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah ya, terkait dengan sholat istisqa. Memang pembahasannya juga pendek seperti sholat gerhana. Insya Allah nanti selanjutnya babnya adalah sholatul janais, bab tentang jenazah, pembahasan tentang jenazah insya Allah. Ada satu bab namanya sholat khauf. Niki sholat khauf niki Pak, sholat ketika terjadi perang. Nggih. Prakteknya nanti agak repot nih gimana, biasanya praktek. Ya, maka kita tinggal saja, kita lewati, nanti insya Allah besok kita masuk dalam pembahasan sholat jenazah. Wa a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah yang sakit kalau terakan untuk pengawasan dalam mereka, ya, mudah-mudahan memberikan wawasan pengetahuan ya untuk kita terkait dengan sholat istisqa. Ya, ngeten mawon ya. Ngeten nggih Bapak Ibu rahimakumullah. Wa a'lam bishawab. Nggih. Sekap moga kita tutup pengawasan wonten dalu menika kanthi wasan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.